We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam, Ibu Dr. Insinyur Indra Cahyani, seorang kreator dan motivator Gria Penny. Wow, silakan menyapa teman-teman yang di sini dulu, Bu. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Sutoyo, salam sehat, salam kenal, dan selamat berjumpa via Zoom. Oke. Bu Indra, saya mulai ya, Bu. Bagaimana awalnya bisa ngambil doktor dan mengulas tentang Jogja, Bu? Dan mengambil doktornya di Australia. Silakan, Bu. Kalau mungkin pertama kenapa saya mengambil doktor ya, dan S2, S3 saya kebetulan saya mencari beasiswa, Pak. Karena saya dari kecil biasa hidup susah, sekolah sambil cari uang. Kemudian saya ingin sekolah dibayari orang dan juga ingin lihat luar negeri. Jadi saya mencari beasiswa, tetapi kenapa kok sampai S3? Sebetulnya dari awal tidak punya bayangan bahwa akan mengambil sampai S3. Tetapi karena karena saya dosen, kalau dosen itu kan selalu didorong, di-encourage untuk sampai S3. Kedua, itu jalan satu-satunya bagi saya untuk bisa menyekolahkan anak-anak, Pak. Karena saat itu kebetulan suami kena PHK tanpa pesangon. Jadi saya harus mencari jalan. Kalau saya tidak S3, mungkin kan terbatas masa kita boleh mengajar. Dan jadi waktu itu saya mencari beasiswa. Kebetulan nyangkutnya di Australia, Pak. Oleh karena itu, ya itulah yang kenapa saya mengambil S3 di Australia. Karena sebenarnya background study saya macam-macam, Pak. Tergantung kebutuhan pasar istilahnya. Jadi beda-beda. Tidak inline. Karena tidak inline, saya tidak bisa mengurus profesor saya. Karena kan di Indonesia semua harus berdasarkan kertas, berdasarkan ya apa istilahnya ya, kita nggak boleh Tasking. Katakan bukan multi talented, tapi macam-macam. Kalau di luar negeri itu biasa kita punya 2-3 profesi, tapi kalau di Indonesia supaya mengurangi pengangguran barangkali. Jadi setiap orang hanya mempunyai satu spesialisasi. Tetapi saya karena kebutuhan pasar, istilahnya apa yang lu cari, gue sediain ijazahnya gitu aja, Pak. Demi bisa menyekolahkan anak-anak. S1 apa, Bu? S1? Gitu. Jadi S1 saya waktu awalnya adalah landscape architect, Pak. Istilah kasarnya itu tukang kebun. Oh. Tukang kebun. Kemudian saya
Iya, karena kok dibilang landscape architect, orang mengira arsitek, padahal bukan. Kami menata ruang luar. Arsitek kan bangunannya. Kemudian saya dapat beasiswa untuk Master Landscape Design. Tetapi waktu saya pulang, saya diminta membantu di lab bahasa. Oh. Jadi saya ambil S1 lagi di UT bahasa, Pak. Wow. Kemudian setelah itu saya diminta pegang IT. Bayangkan Pak, tukang kebun kemudian disuruh megang IT. Yang di zaman itu masih langka, kantor-kantor pemerintah komputerisasi. Jadi waktu itu pegang IT, diminta mempelajari dan mengelola pemasangan jaringan di kantor. Tadinya saya pegawai negeri ya Pak. Saya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kebetulan ada proyek Bank Dunia untuk komputerisasi. Jadi itu sudah beragam kan Pak? Landscape architect, kemudian landscape design, kemudian bahasa, kemudian IT. Nah, supaya kemudian saya mengajar mula-mula mengenai tentang landscape di Trisakti, tapi kemudian ada lowongan di BINUS untuk praktisi IT. Jadi supaya saya harus punya ijazah IT. Jadi saya sekolah lagi yang berhubungan IT gitu. Wow. Nah itu jadi saya punya S1-nya 2, S2-nya 2, S3-nya baru 1 Pak. Wow. Tapi udah keburu tua. Dan lagi toh saya tidak bisa propose untuk profesornya, jadi saya pikir udahlah enough is enough gitu. Tapi kan bisa ngambil S3 lagi. Ya, Tuhan cuma sampai di sini. Kenapa Pak? Bisa ngambil S3 lagi, Bu. Kenapa Pak? Bisa ngambil S3 lagi. Harusnya sih enggak, mungkin postdoc harusnya. Karena itu yang membuat saya kemudian meneliti secara mandiri mengenai batik itu karena ada keinginan lihat Jepang supaya dibiayai, kan cari beasiswa Pak. Tapi beasiswanya tentunya postdoc ya. Tapi makin saya mengumpulkan informasi, data mengenai batik Nusantara, itu makin banyak yang belum saya ketahui. Nah, saya pikir kapan untuk postdoc gitu lah, mengumpulkan data aja nggak selesai-selesai. Ya sudah, yang penting saya sudah cukup bahagia dengan mengenal budaya Indonesia lebih banyak gitu, dan tidak akan pernah selesai mengenal budaya kita sendiri gitu. Begitu Pak mulanya. Loh Bu, ini sebetulnya ada pertanyaan yang nomor 3, nomor 4, tetapi saya loncatkan aja. Dalam ngambil S1, S2, S3 itu pakai kebaya terus, Bu? Waktu saya pegang IT, karena itu saya gagah perkosa, Pak. Jadi istilahnya setiap hari masih memakai baju hitam-hitam, celana panjang dan baju hitam dan ranselan. Ranselnya bawa 2, yang satu isi kabel, yang satu isi laptop. Tetapi setelah saya tidak pegang IT, tahun 2000 saya campur, ada IT, ada sejarah, ada manajemen. Jadi kebetulan udara makin panas, tidak nyaman kalau pakai celana panjang, saya mulai berkain kebaya, Pak. Itu tahun 2002, 2003 begitu, Pak. Dan saya merasa lebih nyaman memakai kain kebaya sampai sekarang. Tapi tetap beransel ria, Pak. Wow. Karena kok bak ransel isinya lebih banyak. Oke. Karena saya apotek berjalan, Pak, jadi harus pakai ransel.
Oke. Sewaktu memperdalam gelar doktor di Canberra University, apa yang dilihat atau dirasakan Ibu tentang budaya Nusantara secara subjektif, Bu? Silakan, Bu. Saya susah menjawab ini ya Pak ya, karena waktu saya mengajukan judul-judul untuk S3 saya, supaya dapat beasiswanya, kan itu harus disesuaikan ketertarikan universitasnya, pembimbingnya, supervisornya, dan saya. Jadi di situ akhirnya yang dipilih adalah studi kasusnya adalah Taman Sari Jogja. Taman Sari Jogja itu hubungannya dengan keraton dan dilihat dari sudut pandang landscape design. Memang tidak budaya Nusantaranya ya, karena landscape design di sana itu dimasukkan di dalam apa namanya, ya istilahnya di Canberra Uni itu dimasukkan di dalam pelestarian budaya, jadi cultural heritage. Jadi agak berbeda mungkin klasifikasinya yang dimaksud mereka dan kita di sini. Sebetulnya saya itu apa namanya, titelnya itu istilahnya dokter untuk dia nyebutnya landscape culture heritage-nya itu, tapi tidak culture heritage, tapi disebutnya environmental design. Tetapi di Indonesia kalau disebut environmental design, nanti dikiranya saya berhubungan dengan polusi. Karena kan lingkungan, environmental design. Padahal di dalam studi saya tidak mempelajari sama sekali lingkungan yang hubungannya dengan polusi, tetapi lebih kepada lingkungan dalam suatu kawasan, di dalam suatu desain, Pak. Nah, karena itu saya tulis di belakang nama saya itu hubungannya dengan landscape heritage, supaya saya tidak ditanya hubungannya dengan polusi, begitu Pak, karena beda sekali. Jadi klasifikasi mereka dengan kita di sini berbeda, Pak, gitu. Jadi saya meneliti hubungan Taman Sari dan keraton dari sudut desainnya. Tetapi itu untuk mereka adalah culture heritage, gitu. Apa yang Jadi bukan culture yang kita maksud di sini. Ya, bagaimana Pak? Apa yang interesting tentang Taman Sari dan keraton, Bu? Orang kan selalu bilang kalau Taman Sari itu ada semacam terowongan yang ke Laut Selatan. Kita sebagai akademisi atau peneliti tidak bisa mengatakan iya kalau tidak ada buktinya. Buktinya itu bisa berupa fisik ataupun dokumentasi rancangannya. Nah, karena itu saya waktu itu ingin tahu gitu, apa betul itu sampai ke Laut Selatan, karena jaraknya itu ya masih jauh sih, ya masih jauh banget lah istilahnya. Apa iya betul ada terowongan itu gitu. Nah di situ juga tidak hanya itu, tapi kan saya harus melihat dulunya itu Taman Sari dan Keraton itu apakah jadi satu, kemudian bagaimana mereka menata lingkungannya, tanaman apa saja yang ada. Nah, itu yang kebetulan yang harus saya lihat. Gitu. Jadi bukan tanda petik lagi, bukan budaya orang sekitar di situ, walaupun sekitar situ juga sudah ada perkampungan batik, tetapi supervisor saya mengatakan nanti penelitiannya terlalu banyak, melebar kemana-mana, jadi kemudian difokuskannya ke
landscape-nya saja gitu. Terowongannya itu ada, Bu? Saya tidak menemukan atau mempunyai gambar rancangannya, Pak. Karena itu saya tidak bisa menyatakan bahwa itu ada. Jadi kemungkinan, ya sementara ini buktinya belum terlihat, jadi saya tidak menyatakan itu ada, tapi tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat ditemukan gambar, planning-nya atau rancangannya, bisa saja apa yang saya teliti itu bisa jadi berubah. Tapi sementara saya menyimpulkan bahwa itu, eee, semacam taktik dari kita, dari pihak, orang Jawa atau waktu itu kan belum ada Indonesia ya, Pak, ya, untuk mengelabui, musuh. Jadi jadi oleh karena itu saya juga mengatakan bahwa Taman Sari Jogja merupakan bagian dari, suatu pertahanan, sistem pertahanan. Karena kan kalau orang dikiranya itu bersenang-senang di Taman Sari, padahal di situ dia berdoa, dia semedi, mungkin fisiknya ada tetapi jiwanya mungkin sudah ada di tempat lain. Dan dikatakan, sampai ke Laut Selatan supaya mungkin musuh mengejarnya ke Laut Selatan padahal sebetulnya hanya dibentengi di dalam Taman Sari saja. Nah, itu banyak misterinya soalnya, Pak, gitu. Tapi pada waktu itu sampai riset ke dalam-dalam keraton dan sebagainya, Bu? Atau hanya dokumen-dokumen asing aja yang membantu referensi-referensi Ibu? Kalau, kalau Taman Sarinya sih kita bisa full apa ya, ada gambarnya, eee, kebetulan waktu itu juga sedang mau ada apa, semacam renovasi dengan dana dari luar ya, jadi banyak, gambar-gambar rancangan yang Taman Sarinya. Tetapi kalau saya meneliti masuk dari keraton menuju Taman Sari, sampai penelitian saya berakhir, izin untuk melihat dari dalam keraton itu tidak diperoleh, ya. Jadi, eee, tidak hanya dari buku, tapi dari gambar, apa ya, pemborong dia bukan pemborong ya, ya termasuk pemborong juga yang Kontraktor. mempunyai gambar ya kontraktornya itu yang mempunyai gambar-gambar, mengenai renovasi itu dan di renovasinya itu tidak ada sih terowongan yang akan direnovasi, memang ada semacam terowongan tapi cuma berapa meter terus berhenti gitu, dengan alasan dahulunya itu gempa terus ketutup begitu. Jadi ya kita belum tahu, eee, mudah-mudahan nanti ada temuan-temuan baru. Oke, oke. Ibu mengatakan semangat pelestarian. Tentu saja ini budaya Indonesia. Iya. Ini ditanamkan di keluarga Ibu. Sejak kapan semangat ini ada di pemikiran Ibu sendiri, Bu? Dan bagaimana menanamkan semangat ini ke generasi muda di sekeliling Ibu, dimulai dari anak-anak Ibu sendiri? Silakan. Kebetulan kami datang dari keluarga Jawa, mmm, walaupun kita nggak tahu atas-atasnya ya, Pak, ya. Tapi yang kami tahu, generasi 2 di atas saya itu ya kami sebagai orang Jawa, kami dari kecil, di dalam rumah harus berbahasa Jawa, walaupun di luar rumah mungkin di sekolah kami belajar bahasa daerah setempat, eee, jadi kami yang di Bandung itu tentu di luar berbahasa Sunda, tapi di dalam rumah berbahasa Jawa, walaupun orang tua kami tidak hanya berbahasa Jawa, juga berbahasa Belanda karena mereka dulu sekolahnya di zaman itu. Kami juga harus belajar menari Jawa, tidak boleh menari, eee, suku lain
Nah, kalau kami menari Jawa dari kecil, kami kan sudah belajar bagaimana jaritan, memakai kain, eee, kemudian stagenan. Nah, itu tidak hanya saya dan sepupu-sepupu saya, semua generasi saya harus belajar menari. Eee, Cuma yang kalau berbahasa Jawa tergantung, kebetulan kalau ayah saya masih bahasa yang sama Jawanya, tetapi sepupu-sepupu saya kan ada yang, eee orang tuanya menikah juga dengan yang bahasa Jawa, yang Jawa Timuran, ada yang Jawa Ngapak ya, tapi pada dasarnya kami di rumah harus berbahasa Jawa dan jaritan. Mbah putri saya masih jaritan, kemudian bude saya kebetulan walaupun gaji Pak D waktu itu tidak besar, tapi bude saya selalu membeli kain, yang istilahnya kualitas yang baik. Eee, ya zaman itu tentunya nyicil ya belinya. Kemudian ibu saya juga, menjual batik alusan, dari Solo, walaupun kami mengakunya orang Jogja, Pak, tetapi jarit yang dijual ibu saya itu, Solo yang alusan. Jadi dari kecil saya selalu bertanya, "Ini namanya apa? Filosofinya apa?" Itu yang sudah membuat saya terbiasa dengan batik tentunya dibandingkan, dengan yang lainnya. Karena kan warisan, eee, budaya Indonesia yang tak benda, yang diakui UNESCO kan banyak, Pak. Ada wayang, ada keris. Kalau wayang saya masih agak sulit menghafalkan ceritanya. Kalau suami saya, ya dia cukup hafal cerita-cerita wayang. Dan dia suka nonton wayang kulit. Kalau saya ngantuk nonton wayang kulit. Nah, jadi istilahnya, seperti tradisi-tradisi dalam budaya Jawa, walaupun kami tidak sepenuhnya mengikuti, tapi kami tahu. Mengikuti itu karena kata mbah kakung saya, "Kalau kamu mampu silahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa." Jadi kami tahu bahwa itu ada tradisi tedak siten, ada tradisi misalnya kalau siraman manten iya masih sih ya, karena menurut itu minimal kami mengerjakan itu. Nah, tapi yang lainnya, apa namanya, mitoni gitu kami tidak melakukan, tetapi kami tahu gitu. Nah, itu dari kecil kami sudah ditanamkan itu dan, eee, waktu tahun 2000 itu, saya kebetulan dosen, waktu saya memberi tugas kepada mahasiswa, itu saya lihat yang munculnya itu adalah budaya luar, Pak. Di kala itu tahun 2000-an itu sedang rame-ramenya anime Jepang, Pak. Jadi mahasiswa itu kebanyakan kalau diminta bikin tugas itu, gambarnya itu anime Jepang. Dari kira-kira 120, 140 mahasiswa, yang gambar misalnya wayang gitu, apa batik itu, nggak ada 5 orang, Pak. Nah, saya berpikir, wah kalau gitu generasi yang akan datang jangan-jangan tidak tahu budayanya sendiri, padahal budaya kita sangat kaya. Jadi sejak itu saya mengajak anak-anak saya katakan saya ingin punya kegiatan, eee, asalnya cuma untuk mahasiswa saya sendiri, yang berhubungan dengan budaya. Karena saya mengertinya itu batik, itu dulu yang saya perkenalkan pada mereka, gitu. Kebetulan anak-anak saya mau membantu saya, gitu. Jadi dan mereka mengatakan, "Ini teruskan saja Bunda, sampai batas di mana Bunda tidak bisa jalan sendiri, kami, jadi anak-anak saya akan meneruskan," begitu. Janjinya ya, itu. Karena kan waktu awal memang waktu kalau saya mengadakan workshop, masing-masing anak punya tugas. Saya tugasnya adalah berhubungan dengan istilahnya dengan peserta atau klien lah eee, bahasa pemasarannya. Kemudian, anak saya yang perempuan dan, pacarnya anak saya, sekarang mantu saya, yang jadi tutor.
bersama saya. Sedangkan yang anak laki-laki tugasnya adalah, mengenai pewarnaannya, Pak, pewarnaan kain. Jadi kami masing-masing sudah ada tugas, kemudian yang mengerjakan website anak saya yang laki-laki juga. Tetapi dalam perjalanannya mereka bekerja, full, kadang-kadang keluar kota, kemudian berkeluarga, akhirnya hampir semua saya lakukan sendiri, Pak. Selama saya masih bisa, ya bisa-bisanya, eee, membuat materi di, website ya, Pak, ya. Jadi kan karena selera anak muda dengan selera kita kan beda. Jadi style-nya memang agak berbeda. Oleh karena itu Twitter yang pegang anak saya, kemudian Instagram yang berhubungan dengan workshop-nya anak saya juga, supaya karena audiensnya atau harapan kita adalah mengajak generasi muda, bahasanya kan harus bahasa anak muda. Mungkin kalau dengan bahasa saya, harus lebih teratur bahasa Indonesianya ya. Sedangkan kalau anak-anak sekarang kan semua bahasa dicampur. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa yang saya nggak jelas ya. Yang sekarang berkembang itu kan bahasa Indonesia yang aneh-aneh sebetulnya. Yang menurut saya lama-lama kita nggak tahu bahasa Indonesia. Ya, Orang asing lebih pandai berbahasa Indonesia ya, ya, ya. daripada orang Indonesianya sendiri. Menyedihkan sebetulnya. Apalagi Gitu. budayanya kita, Bu. Betul, Pak, gitu. Ya. Iya. Bu, apa itu program Batik Yuk? Ya. Tadinya namanya bukan Batik Yuk, Pak, ya. Akhirnya tadinya saya ingin save our heritage, tapi rupanya itu susah diingat sama orang. Di dalam perjalanannya, saya mendengar teman-teman, saya menyebutnya sahabat-sahabat yang ikut kegiatan kami, selalu mengatakan, "Batik yuk sama Bu Indra," gitu. Oh, saya pikir mungkin ini bahasa yang mudah diingat dan ditangkap. Waktu itu belum zaman pakai yuk-yukan tuh belum ada, Pak. Jadi akhirnya saya rubah menjadi Batik Yuk. Tetapi waktu saya ingin mendaftar ke Depkumham, katanya nggak bisa, itu karena common name, Pak. Semua orang bisa menyebut itu. Saya bilang, "Loh, kok produk lain bisa ya pakai yang common name seperti itu?" Gitu. Karena itu saya diminta agak merubah namanya, jadi saya katakan Gria Penny Batik Yuk. Tetap Batik Yuknya ada karena itu yang sudah dikenal duluan. Nah, Gria Penny itu nama yang saya sudah siapkan sejak saya, baru saja menikah, Pak. Karena dulu cita-citanya ingin jadi ibu rumah saja, melakukan kegiatan di rumah, jadi buka usahanya di rumah, makanya saya memakai nama Gria Penny. Jadi akhirnya yang saya daftarkan adalah Gria Penny Batik Yuk, gitu. Itu yang menjadi, apa namanya, payungnya, tapi kegiatannya Batik Yuk Workshop, begitu. Jadi nanti produknya bisa Gria Penny Batik, begitu, Pak. Ini Bu, ini di Batik Yuk atau di Gria Penny ini memproduksi iya, batik, Bu? eee, kalau saya katakan ya, bisa tidak istilahnya. Mmm, Kami tidak secara rutin memproduksi istilahnya. Eee, Kadang cuma di event-event tertentu saja kami memproduksi, seperti yang pernah kami lakukan adalah menjelang Natal, kami membuat batik dengan desain kami, tema Natal, kemudian atau teman misalnya grup angklung mau membuat seragam, kami membuat. Kemudian ada company juga minta dibuatkan desain yang berhubungan dengan kegiatan company itu kami buatkan. Jadi, secara rutin kami tidak mengerjakan, memproduksi, tetapi kami memang menyediakan beberapa kain, tentu bermitra dengan, para pembatik yang sudah ahli, eee, batik-batik dari berbagai daerah dan, berbagai kualitas.
tergantungkan kadang-kadang kalau kita memperkenalkan suatu budaya dalam tanda petik, kalau mereka belum kenal itu kan agak sulit, Pak. Jadi kalau misalnya langsung ditawarkan yang bagus gitu, belum tentu dia mengerti batik yang halus. Nanti komentarnya cuma, "Kok larang yo?" Kan gitu. Jadi selalu saya ajak dulu, "Yuk ikut workshop kami, mencoba mengenal proses membuatnya." Kemudian kami beritahu bahwa kalau memakai canting besar, hasilnya seperti ini, berarti ini harganya yang seperti ini. Kalau dia banyak isen-isennya atau ada banyak detailnya, tentu memerlukan waktu yang lebih banyak, perlu, eee, keahlian yang lebih, tentu harganya berbeda. Terus saya ajak juga menghitung, kalau kita memberi upah kepada para artisan ya, saya tidak mengatakan mereka buruh batik, karena tidak mudah sebetulnya mengerjakan itu. Mereka sayangnya mereka tidak digaji sesuai dengan keahliannya. Karena kalau digaji sesuai dengan keahliannya, makin susah memasarkannya. Jadi kalau di workshop saya mencoba memberikan pengertian itu, Pak. Bagaimana kita menghitung harga suatu produk. Tetapi kenyataannya kalau dihitung benar-benar, batiknya nggak payu, Pak. Kan gitu. Jadi ya kan kalau Oke. misalnya kita, bayar, kenek bangunan itu kan minimal 75.000 Pak, kalau di Jakarta ya. Iya, iya, iya. Kadang nggak mau 75, anggaplah 75. Kalau, pembatik kita gaji 75.000 sehari, dia kerja seminggu, 5 kali 75 kan sudah 375. 1 bulan kan sudah berapa, 1,5 juta. Iya, iya. Kalau dia mengerjakan batikannya 4 bulan, kan bisa 6 juta, Pak. Kalau batik itu dijual 6 juta, orang pasti bilang, "Kok larang men?" Gitu. Nah, jadi agak kadang-kadang saya sedih juga ya melihat para teman-teman pembatik itu. Mereka dihargai jangankan seharga kenek bangunan, di bawah itu malah, gitu ya. Nah, yang kasihan adalah mereka itu tidak bisa menghitung, menghargai diri sendiri, Pak. Jadi kok kita tanya, "Iki arep mbok dol piro?" Gitu, "Mau dijual berapa?" Dia bilang, "Nggak tahu," gitu ya. Kalau kita kasih tahu, "Kamu beli bahannya berapa, kamu kerjanya berapa hari," dia sendiri kaget, "Loh kok segitu ya harganya?" Gitu. Nah, jadi kadang-kadang dilema, Pak. Sedangkan kami-kami misalnya yang punya galeri itu, kan kita menghitung sewa tempat, ya, mandeknya berapa bulan, berapa tahun, kan kita hitung. Kalau Iya, iya, mereka iya. kan enggak. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu mengapa para pembatiknya tetap kurang sejahtera, yang punya galeri kelihatannya, megah. Padahal belum tentu juga kan dia itu investasi ya, Pak, ya. Belum tentu 1 bulan itu, eee, laku atau 1 tahun itu kembali modal kan begitu. Ya seninya Iya. kita memperkenalkan budaya itu demikian, Pak. Ibu kembali ke Taman Sari, Bu. Ini ada yang bertanya. Romo Iya, Romo Tato di Malang. Mohon iya. bertanya, apakah Taman Sari itu tergolong Patirtan sebagai biasa dibangun oleh Kerajaan Singosari dan Mojopahit? Silakan, Bu. Patirtan itu apa ya? Nyun Oke, sewu. silakan Pak Tato. Nyun sewu patirtan niku menapa nggih? Kadang berupa sumber air, Oh, kadang jadi ada berupa mata air kolam, gitu? ya kadang Nggih. berupa air, kadang berupa kolam yang kan dibangun seperti kolam renang atau kolam tempat orang mandi atau mensucikan diri. Tapi itu biasanya hanya untuk kalangan keraton. Iya.
Kalau dari penelitian saya sementara, itu memang dibangun untuk memang rekreasinya Kanjeng Sultan nggih, tapi, istilahnya tidak semua orang di zaman itu. Dari penelitian saya di zaman itu memang banyak kolamnya, ada kolam yang untuk berperahu, yang sekarang sih sudah menjadi taman burung itu, taman burung Ngasem. Kemudian yang di bagian dalam ada beberapa kolam. Salah satu kolamnya itu yang mandi di situ hanya Sultan dan, istri-istrinya. Dari penelitian saya demikian. Jadi memang kolamnya banyak, tetapi yang untuk Sultan khusus, kemudian yang untuk, putri-putrinya, jadi Sultan dengan istrinya kolam khusus, kemudian putri-putrinya kolam lainnya, kemudian yang untuk rekreasi secara umum untuk keluarga kerajaan, itu kolam yang besar. Itu sementara, asumsi saya demikian. Jadi tidak menutup kemungkinan ya kalau nanti ada penelitian baru, ada temuan baru, itu berubah gitu. Apakah Demikian saya kira. ada sumber airnya, Bu? Kalau dilihat sih tidak ada, Pak. Tidak ada mata air tuh nggak ada. Eh, saya tidak tahu kalau misalnya seandainya dulu ada, seandainya ada pun mungkin tidak terlalu besar mata airnya. Nah, memang saya tidak mencari lebih jauh, asal airnya dulunya dari mana itu saya, kemungkinan sih memang dari sungai, sungai apa ya, karena itu kiri kanan memang ada sungai walaupun jaraknya agak jauh. Kemungkinan dialirkan dari sungai yang kiri kanan yang besar itu, mohon maaf saya lupa nama sungainya. Eee, Oke. Pak Tato ada pertanyaan lagi? Oke. Saya lanjutkan pertanyaan saya dulu, Bu, ya. nggih. Teman-teman jika ada pertanyaan silakan ditulis di chat atau nanti buka speaker. Oke, Bu. Ibu di salah satu media menulis bahwa Ibu tidak punya rok satupun. Wow. Iya, sejak 2002 yang saya jarian itu, Pak, Nah, enggak punya rok, enggak, oke. terus udah enggak punya celana panjang juga. Pernah suatu kali, entah tahun berapa, mungkin 2005-an, saya mencoba pakai rok gitu karena mau mayoni WE kancane gitu, Pak. Terus anak saya tanya, "Itu mau pergi kemana?" Kayak gitu, katanya gitu. Jadi, sudah menjadi apa ya, sejak 2003 itu sudah menjadi kebiasaan dari anak-anak saya, kalau saya pergi keluar rumah ya harus jarian. Nah, punya daster batik juga karena pandemi, Pak, karena pandemi. Kalau enggak ya, jarian aja gitu. Nah, cinta Ibu terhadap kebaya sangat dalam, Bu. Ibu seorang yang memegang tradisi dan juga seorang akademisi yang luar biasa. Bagaimana cinta ini tumbuh dan bagaimana bisa balance antara akademisi dan tradisi itu, Bu? Biasanya kalau sudah masuk ke akademisi udah udah nggak peduli budaya atau bagaimana. Eee, nggak tahu ya, Pak, ya jawabnya gimana, karena saya berpikir zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu itu berkain kebaya bisa kok kemana-mana, naik sepeda, ya ke sawah, ya ke pasar. Ya kalau sekarang misalnya nge-mall, tapi kan saya nggak suka mall ya, Pak, ya. Jadi, hari-hari saya lebih banyak di kampus, pulang dari kampus sampai rumah ya urusan rumah, dan saya me apa, ya itu, melihat zaman dulu bisa, kenapa sekarang enggak.
itu kan cuma masalah kebiasaan. Eee, Kalau dulu sehari-hari bisa jaritan, orang-orang sekarang kebanyakan pakai rok atau pakai celana panjang atau gamisan, nggak ada bedanya sebetulnya kalau saya juga berkain kebaya setiap hari. Walaupun mungkin, banyak tantangannya, Pak. Misalnya pulang dari kampus atau kan saya pulang pergi pakai angkot, itu bisa pagi-pagi itu kan jam 6 pagi udah di angkot, supir angkot tanya, "Dari mana nih jam segini?" Jadi dikira saya datang dari luar kota, dari Jawa, mau ke tempat pekerjaan saya. Demikian juga kalau pulang dari kampus, dulu kan taksinya meteran kan, kalau pulang udah teler kan pakai taksi. Ditanyanya gini, "Mau kemana?" Gitu kan. Terus setelah saya sebutkan alamat saya, supir taksinya bilang gini, "Kalau yang punya rumah nggak ada, balik lagi ke sini." Dia tanya gitu. Maksudnya apa ya? Saya pikir gitu kan. Terus saya langsung tek, oh mungkin dikira dia, saya orang dari kampung cari kerja, wong ranselan kan Pak, jarian tapi ranselan. Jadi, oh barangkali ini baru datang dari desa, bawa ransel, baju, cari kerja. Kalau yang punya rumah nggak ada, balik lagi ke situ. Terus saya bilang, "Loh saya ya pulang ke rumah saya," bilang. Dia tanya lagi, "Barusan di sini ngapain?" Gitu kan. Lah itu kan saya di depan kampus ya. Jadi saya bilang, "Ya saya habis ngajar," saya bilang. Terus dia tanya, "Loh, Ibu dosen di situ?" "Iya," saya bilang. Setelah itu Pak, sepanjang jalan tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Berarti kan dia malu kan Pak, Iya, iya, iya. tanya lagi gitu kan. Nah, sejak itu saya kalau saya naik taksi, saya nyegatnya di depan kampus, yang membukakan pintu taksi itu satpam, Pak. Dan saya pakai name tag. Jadi dia tahu bahwa satu pegawai, gitu. Satpam kampus yang baru pun pernah terkecoh dia. Pagi-pagi saya datang jam 6, pintu belum dibuka. Terus saya berdiri aja depan pintu. Dia bukanya tuh nggak bisa-bisa gitu. Rupanya memang dia orang baru. Gitu buka dia tanya, "Mau kemana?" Dia tanya gitu. "Ya masuk," saya bilang. "Mau ngapain?" Dia tanya gitu. "Ya mau ngajar lah," saya bilang gitu. "Ngajar?" Dia tanya gitu. "Lah wong simbok jamu pagi-pagi kok udah datang kan kantin belum mungkin dia pikir demikian. Saya bilang, "Nggak percaya, saya dosen sini. Ini kartu, dosen saya." Terus dia bilang, "Oh maaf Bu, saya orang baru," misalnya gitu. Nah, itu dilemanya kita berbusana nasional sehari-hari, Pak. Jadi mungkin kalau orang lain sih padahal zaman saya kerja, Pak, kalau rematik saya kumat, saya pakai celana panjang aja dilokke loh, Pak. "Ngapain pakai celana panjang ke kantor?" Lah sekarang kok semua orang pakai celana panjang, gitu. Jadi saya, apa ya, terlalu ke depan mungkin ya, jadi untuk orang lain aneh. Nah sekarang saya ingin mengajak orang berbusana daerah, apakah itu baju bodo, apakah baju kebaya panjang, apakah, kudu baru untuk sehari-hari. Kan kita punya budaya yang banyak yang bisa kita angkat kembali, kenapa harus budaya asing yang kita pakai begitu, ya. Jadi ya saya sehari-hari ya berkain kebaya, jadi gampang orang nyari misalnya ditanya ke dosen jurusan lain, "Ibu yang pakai kebaya setiap hari ke kampus?" Ya udah satu-satunya itu gitu. Wow, Gitu wow. gitu, Pak. So interesting ya. Kan sama aja seperti orang lain pakai rok, pakai gamis, pakai setelan gitu kan, Pak, sebetulnya. Iya, 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 iya. gitu. Waktu tahun 80-an masih banyak yang saya kan Semarang ya. Tahun 80-an masih banyak Bu, yang pakai kebaya gitu. Iya, Semakin ke sini sudah jarang ya. Makanya sangat sangat interesting sekali waktu saya baca artikel tentang ibu itu. Nggak punya rok, berarti setiap hari kebayaan ini. iya, gitu.
Cuma ya agak selama pandemik ini kan katanya antara jam 8 sampai jam 10 menangkap matahari supaya dapat vitamin D-nya. Bawahnya saya pakai jarit, atasnya pakai kaos, ada yang ngeloke, "Kok olahraga pakai jarit?" Saya bilang, "Memang ada yang larang ya?" Saya bilang gitu. Ya kan, kan sebenarnya tidak ada yang larang kan. Lah wong asal kita nggak lari kan, bukan lari wong menggerakkan anggota badan yang lain sambil berjemur, apa salahnya gitu bawahnya jaritan gitu kan. Tinggal atasnya pakai kaos supaya lebih, apa ya, lebih mudah bergeraknya kan begitu. Wow, Eee, wow. Nah, Ibu ngajar apa setiap hari, Bu? eee, sekarang lebih banyak ke site planning, Pak. Site planning itu perancangan tapak, ya kok bahasa Indonesianya jadi perancangan tapak. Eee, karena background saya dari landscape, oleh karena itu saya, lebih banyak yang berhubungan dengan ruang luar, penataan ruang luar, jadi tidak berhubungan dengan, bangunannya, gitu. Walaupun dulu waktu kuliah, bangunan juga dapat, konstruksi bangunan dapat, tapi kan yang sederhananya, jadi bukan yang konstruksi beratnya. Jadi saya ke landscape, apa namanya, site planning, perancangan tapak, dan, eee, apa ya, biasanya semester 1 itu ada namanya arsitektur desain. Jadi pengenalan pertama, eee, desain-desain di arsitektur, yaitu sih masih umum sih sebetulnya, jadi belum khusus mengenai arsitekturnya. Karena kok khusus arsitekturnya tentunya bukan, saya tidak kompeten dengan itu, gitu, Pak. Kalau dulu waktu baru awal masuk Binus itu karena saya dicarinya praktisi IT, kebetulan ya mengajar mengenai sistem informasinya, mengenai e-bisnisnya. Zaman itu kan kita belum seperti sekarang, kalau belanja online kan, Pak. Justru di tahun 2000 itu saya harus menjelaskan dan apa, membuat mahasiswa saya itu percaya bahwa bisnis di masa yang akan datang itu online. Mereka tuh nggak percaya, "Mosok sih nggak pegang barangnya kok orang beli?" Gitu. Nah, itu waktu itu tugas saya dari tahun 2000 untuk memastikan atau membuat mahasiswa saya nanti kok sudah lulus berbisnis lewat internet, Pak. Dan ternyata Wow. sekarang semua orang bisnisnya lewat internet. Wow, pikiran Ibu 20 tahun ke depan, Bu. Ya karena waktu itu ada mata kuliah itu sih, Pak. Jadi kami, berapa dosen ya, tidak banyak dosennya, memang, khusus untuk, mata kuliah yang berhubungan dengan e-bisnis. Jadi berbisnis lewat internet, Pak, gitu. Kalau sekarang sih mata kuliah itu mungkin sudah dihilangkan karena sudah semua orang sudah tahu ya, Pak, ya, gitu. Iya. Wow, wow. Terima kasih Bu Indra atas waktunya, atas sharingnya. Iya, Sangat luar biasa ini. Wow, wow. saya juga ngajari bikin workshop jaritan loh, Pak. Oh, ya di Batik Yuk itu. Iya. Jadi istilahnya saya mengatakannya, eee, judulnya adalah jaritan tanpa, dijahit, kemudian jaritan pakem versus zaman now. Karena kan kalau Oke. anak-anak sekarang kan nggak mau jaritan yang pakai wiru, ribet katanya kan. Jadi membuat wirunya pun saya buka workshop-nya, Pak. Jadi saya ajarkan dulu yang pakem, jaritan, pakai wiru itu bagaimana, kemudian nanti anak saya yang mengajarkan, jaritan zaman anak-anak muda sekarang, supaya mereka mau memakai jarit, apa namanya, dengan gaya yang sekarang gitu. Yang juga sepatunya bukan selop tapi pakai apa namanya, eee, sneakers. Ini pada ngomong keren, buat dosen, mantul. Keren, Bu. Gitu. Ayo mari kita ini ada ibu-ibunya nggak? Monggo kita
berjarit ria. Ada ini. Jadi kalau orang nulis OOTD, outfit of the day, saya JOTD, jarit of the day. Oke. Oke, terima kasih Bu atas waktunya, atas pengalamannya sangat luar biasa. Injih, matur nuwun. Ya, matur nuwun. Terima kasih Bu, ini pada ngomong mantul Bu. Mantul, kalau saya apalagi yang kekinian mantap. Itu ada yang mau belangkonan. Iya, kalau saya pakai belangkon, iketan. Iya. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat Sama-sama. malam. Ya, Selamat malam. Bu Kusmawati. Sampai Ada Bu. Terima kasih Bu, terima kasih. Injih, sampai ketemu lagi. Siap, siap. Ini dari mana saja ya? Injih, Ini matur nuwun. dari Jakarta ada Bu, dari Medan ada, dari Surabaya, Oh, ada yang dari Tangerang. ada yang Tangerang, ya. Mas Rizky dari mana Mas Rizky? Ada Bekasi, dari Bogor, ada dari Malang Bu. Oh, Iya. Bekasi jangan-jangan deket nih rumahnya. Bandung, ye. Iya, iya. Oke. Surabaya. Oke. Terima kasih diperkenankan sharing di sini. Terima kasih Bu, terima kasih. Injih. Terima kasih Bu dosen. Ibu di mana ini? Bu Kusmawati dari Oh, Jakarta. Ibu di Galaksi, saya di Jati Cempaka, Bu. Jati Cempaka menika pemekaran dari Jatiwaringin. Jadi saya tidak dianggap Bekasi, tapi saya juga tidak dianggap Jakarta Timur karena di perbatasan, gitu. Ada ini Pak Setiana dari Karawang. Oh, dari Karawang. Bu Kusmawati minta alamatnya Bu, mau sowan katanya. Bu Kusmawati, gitu. ya. Bu Indra mungkin saya kenalkan, Bu Kusmawati adalah penari presiden Bu. Jadi Nggih. ya beliau penari 4 atau 5 presiden sejak Pak Soeharto. Injih. Iya. Mungkin nanti diaturi WA-nya saja dari Siap, Pak Tustoyo. Iya, Apa namanya? Tapi sementara pandemik, Bu, nyun sewu saya dalam tanda petik tidak terima tamu karena itu belum buka workshop lagi selama pandemik. Karena saya kan usianya sudah di atas 65, jadi menjaga bertemu dengan orang. Walaupun yang minta dibuka workshop sudah banyak juga. Kalau Instagram saya Indra Cahyani, yang di dalam kurung WA saya cuma 1. Kenapa saya tulis begitu? Karena waktu itu ada yang bikin persis pakai nama saya. Oh, oke. Tuh. Sama juga dulu website saya Batik Yuk, ada yang persis membuat tetapi U-nya 1, ada yang U-nya 2. Jadi kalau mereka cari saya, mereka akan lari ketangkep mereka. Sudah pernah saya telusuri. Ibu Kusmawati, saya maklum matur nuwun infonya, saya berminat sekali untuk ikut workshopnya Bu. Nanti kalau pandemik sudah berlalu, saya bersedia bertemu, tapi dengan perjanjian karena kalau tidak kan takutnya saya di kampus ya. Jadi kalau mau ketemu memang harus dengan perjanjian. Kalau saya nggak di rumah ya otomatis dalam tanda petik galeri-galeriannya tutup gitu. Jadi hanya kalau pas workshop saja. Karena saya nggak punya pegawai, yang mengerjakan cuma saya dengan anak saya saja. Gitu. Oke. Terima kasih Bu. Selamat malam, selamat istirahat Bu. Kita ketemu lagi di WA dan lain Instagram. Kesempatan. Injih, monggo. Gitu. Matur nuwun Bu. Matur nuwun Pak Sutoyo sudah di-invite, sudah boleh sharing. Selamat malam. Selamat malam Bu. Injih.